meskipun dia bukan ADHD, meskipun dia bukan autis gitu. Tetapi untuk anak-anak yang kurang pede terhadap dirinya sendiri, jadi susah untuk bersosialisasi. Halo, kembali lagi bersama Kak Dini. Udah lama kayaknya kita udah nggak bahas tentang terapi perilaku ya. Nah, terapi perilaku kali ini yang Kak Dini bakal bahas itu tentang anak-anak yang sekiranya membutuhkan terapi perilaku meskipun dia itu bukan speech delay, meskipun dia bukan ADHD, meskipun dia bukan autis gitu. Tetapi untuk anak-anak yang kurang pede terhadap dirinya sendiri, jadi susah untuk bersosialisasi, terus malu di depan kelasnya saat berbicara di depan kelas, atau kayak ya intinya adalah susah untuk beradaptasi di lingkungan-lingkungan baru. Itu tuh tanpa perlu harus anak yang memiliki ADHD, autism atau semacamnya. Itu bisa dialami oleh anak-anak sekarang, anak-anak kecil sekarang, terutama yang di usia kecil, misalnya kayak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu. Itu juga sering dialami gitu. Nah, kenapa sih kok perlu untuk diterapi perilaku? Supaya anak itu terbiasa untuk berada di lingkungan-lingkungan baru, di sekolah, bersama teman-temannya, supaya bisa berbaur, supaya bisa berbagi, belajar cara berbaris, belajar cara berteman, bersosialisasi. Itu yang nanti akan membentuk anak itu ke lingkungan-lingkungan selanjutnya, seperti di saat masuk SD, masuk ke SMP, SMA, dan seterusnya. Nah, gimana sih caranya supaya anak itu nggak malu-malu gitu, atau ya supaya anak itu lebih pede gitu ya. Nah, caranya adalah kita bantu terlebih dahulu. Misal, oke teman-teman gitu, sekarang nih temennya mau ngomong nih gitu. Terus akhirnya dia disuruh maju ke depan. Meskipun jangan langsung semua banyak, jangan langsung banyak orang gitu. Kita buat dia pede dulu. Oh, dia paham nih tentang sesuatu nih. Misalnya dia suka banget tentang dinosaurus gitu ya. Kita bantu dia buat bercerita di depan temannya. Tidak usah banyak-banyak, misalnya 2-3 orang gitu yang sekiranya mungkin terlihat dekat sama dia, teman dekatnya dia. Nah, di situ dia harus coba buat bercerita terkait dengan dinosaurus. Bisa kita dengan memancing. Ada yang tahu nggak ya dinosaurus apa yang kayak gini nih bentuknya gitu. Kita pancing dia supaya dia ngomong terlebih dahulu. Yang kalau bisa mungkin 2-3 temannya itu tidak paham terkait dinosaurus gitu. Nah, dari situ kita pancing supaya dia mau ngomong. Sampai akhirnya dia ngomong, terus mungkin baru kita bisa ajak teman-teman yang lainnya. Ternyata temenmu loh tahu tentang dinosaurus nih, coba dengerin. Tuh, terus akhirnya dia cerita-cerita. Mungkin dari situ kita bisa bantu anak tersebut untuk memulai agar dia itu berani untuk berbicara di depan kelas gitu. Terus misalnya anak susah untuk beradaptasi di lingkungan baru. Kita bisa mencari mainan-mainan, makanan kayak gitu. Itu yang dia suka banget. Itu kita bisa taruh di dalamnya supaya anak itu tertarik untuk masuk ke ruangan atau lingkungan baru gitu. Misal kalau taman bermain gitu ya, dia suka banget tuh yang namanya prosotan. Bisa jadi kita cari tuh di mall, misal dia nggak pernah ke mall atau di pasar malam kayak gitu. Kan nggak semua anak yang misalnya dulunya itu sering di dalam rumah, jarang keluar gitu kan. Otomatis anak itu bakal susah untuk beradaptasi di luar gitu. Nah, dari situ kita coba pelan-pelan aja deket rumah, misalnya taman deket rumah, ternyata ada tuh prosotan gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Misal pun kalau dia itu takut karena dia nggak pernah naik itu, kita bisa contohin kalau yang memang bisa dicontohin ya. Tuh tidak apa-apa, ayo kita mau coba atau ajak bareng-bareng itu juga bisa. Itu akan membantu anak untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, mainan baru, atau misalnya teman baru kayak gitu. Itu juga bisa. Nah, dari dia berani untuk mencoba
di lingkungan baru, otomatis kan di situ akan ada orang-orang baru. Otomatis dia juga harus belajar untuk apa? Hayo, untuk berteman, bersosialisasi gitu. Nah, dari situ akhirnya nyambunglah antara masuk ke lingkungan baru dan pertemanan baru gitu. Ya, sebenarnya sih intinya itu aja gitu. Cuman memang kita harus belajar lebih sebagai orang tua ya. Sebagai orang tua kita harus belajar lebih membuat anak itu pede. Jangan ditakut-takutin tuh. Salah satunya adalah jangan ditakut-takutin. Jangan di apa sih itu ya namanya? Jangan diberi cerita-cerita yang negatif gitu. Terus habis itu jangan terlalu sering dilarang-larang gitu. Nah, kenapa kok ditakut-takutin dan dilarang ini itu benar-benar krusial gitu? Karena ketika anak tahu bahwa kata jangan gitu, terus awas gitu, terus misal dimarahin gitu karena tumpah gitu kan, dia akan takut, selalu takut gitu. Misal tumpah sedikit panik, terus habis itu misal jatuh dikit dimarahin, terus dia jadi lebih berhati-hati, terus nggak berani mencoba. Itu tuh juga salah satu menghambat anak untuk bersosialisasi, untuk mencoba hal baru, untuk mencoba lingkungan baru. Itu akan membuat anak lebih tertahan gitu untuk berusaha mencoba. Nah, untuk pesan itu tadi, mohon yang masih di rumah sering melarang anak, sering memarahi anak jika dia melakukan kesalahan, mungkin kita bisa kurang-kurangin sedikit-sedikit, biarkan dia mencoba gitu. Nanti kalaupun misal tumpah atau apa, bilang aja tidak apa-apa. Tapi lain kali hati-hati. Sekarang kita bereskan dulu gitu. Gitu, Mama, Papa gitu. Terima kasih. Dadah.